Untuk pertama kalinya sejak hampir satu dekade, Presiden Amerika Serikat berkunjung ke China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing membahas ketegangan di Timur Tengah, Taiwan, dan kerjasama ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Balai Agung Rakyat Beijing pada Kamis 14 Mei 2026. Kedua pemimpin membahas konflik di Timur Tengah, perang dagang Amerika Serikat-China, ketidaksepakatan soal Taiwan, dan persaingan global di bidang kecerdasan buatan. Dalam sambutan pembukaan, Xi Jinping mencatat 2026 menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan menyebut stabilitas hubungan Amerika Serikat dan China diperlukan dunia. Sementara Trump memuji Xi Jinping sebagai pemimpin yang hebat dan menyebut keduanya sudah saling mengenal dalam waktu yang lama. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan ini berlangsung dalam bayang konflik Iran yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 lalu. Keputusan Trump melancarkan serangan terhadap Iran yang membunuh pemimpin tertinggi Iran membayangi pembicaraan yang seharusnya berfokus pada kesepakatan dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia. Amerika Serikat akan mendorong China memainkan peran lebih aktif dalam membujuk Iran agar mundur dari tindakannya di Teluk Persia. Sementara Xi Jinping menyebut dunia saat ini sedang mengalami transformasi. Situasi global sedang dinamis dan bergejolak, serta telah mencapai persimpangan baru. Dunia menanti hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Menurut pakar politik Timur Tengah, pertemuan tersebut bisa jadi jalan damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Hasil pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping dinantikan dunia. Sebab pertemuan ini bisa menjadi jalan perdamaian bagi Amerika Serikat dan Iran. Menurut pakar politik Timur Tengah Nasir Tamara, Iran dan Amerika sama-sama inginkan keuntungan dari pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Tetapi pasti Amerika Serikat ingin mengambil sebanyak-banyaknya hasil yang berupa kemenangan bagi mereka. Begitu juga Iran juga akan bertahan supaya mereka mendapat manfaat optimal dari perundingan ini. Perang Amerika Serikat dengan Iran pecah sejak 28 Februari 2026. Saat ini tengah melakukan gencatan senjata, namun belum ada kesepakatan damai. Sebelum Amerika Serikat, Iran lebih dulu melakukan kunjungan ke China untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke China, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya dan kali ini Araghchi berkunjung ke India. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi Rabu 13 Mei. Araghchi akan berada di India hingga 15 Mei 2025.
Selama kunjungannya ke India, Araghchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Mereka akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan negara anggota. Israel lancarkan serangkaian serangan udara terhadap kota-kota di distrik Nabateh di Lebanon Selatan. Anju sore segera kembali. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore. Saya Herjuno Syaputra. Kita awali dengan informasi terkait armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubungi, dan membingungkan serta mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Sementara itu pemirsa, Iran pamer drone kamikaze Shahid berwarna pink dan biru di hadapan warganya. Dua drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahid berwarna pink dan biru diarah keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapat sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera. Hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Bane di Provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Irak. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang skala besar. Pihak IRGC menyebut pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal. Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respon cepat serta koordinasi pertahanan Iran di tengah meningkatnya tensi di kawasan. Setelah kesepakatan damai, Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu. Kedua negara ini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion, Israel, kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar.
latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Tiba di Great Hall of People, Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden Xi Jinping. Trump dan Xi Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump menemui para pejabat Cina. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke Cina dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir.